Suatu hari kan anak aku nanya, ya pungli itu apa sih? Aku bilang, sini duduk semua. Tahukah kalian apa itu pungli? Ya, persis seperti apa yang ada dalam benakmu itu. Pungli, pungutan liar, pajak reman, rampas, itu semua sama. Cuma beda istilah, satu maknanya. Sekarang aku mau kasih cerita. Pernah nggak kalian melintasi suatu tempat, Pak Lemin, seorang saudagar ikan laut yang tiba-tiba di stop oleh suatu gerombolan. Celingak-celinguk sambil cari-cari kekurangan Pak Lemin, dan ternyata senyum jeleknya itu telah sukses mengantarnya pada sebuah petaka di mana dia terpaksa harus membayar denda. Padahal dia hanyalah seorang pedagang ikan. Yang menuju ke suatu kota. Lalu tibalah ia di kota itu untuk mengikuti tender proyek pengadaan ikan. Pak Lemin datang dengan modal harga terendah pada sebuah restoran, namanya Restoran Wong Indo. Ikan Pak Lemin memang terkenal murah dan segar. Pengunjung pun terus bertambah. Sehingga akan menguntungkan pemilik restoran itu. Menguntungkan pula bagi pengunjung restoran itu karena harga menu yang terjangkau. Menguntungkan bagi pemilik, menguntungkan bagi pengunjung. Namun semua itu ternyata hanya mimpi. Ternyata semua para pedagang itu, termasuk Pak Lemin, harus terlebih dahulu berhadapan dengan seorang manajer di restoran Wong Indo itu. Siapa dia? Namanya Bang Hoki, manajer restoran Wong Indo. Pak Lemin harus memberi, menyuap, membayar, menyogok Bang Hoki supaya tender proyek pengadaan ikan di restoran itu dimenangkan olehnya. Namun betapa terkejutnya Pak Lemin mendengar jumlah uang yang diminta oleh Bang Hoki. Terkejut karena harus bayar di depan sebelum palu kemenangan diketuk. Akankah Pak Lemin mengikuti semua aturan main Bang Hoki? Sementara jumlah pemesanan ikannya sangat menggiurkan. Masihkah Pak Lemin akan menawarkan ikan dengan harga semula?
Yang murah itu, yang terjangkau itu, tidak. Tidak. Pak Lemin tak akan mundur. Ini kesempatan emas. Cara cepat mendatangkan cuan. Pak Lemin akan naikkan harga. Ia akan tuangkan biaya sogokan tadi dalam harga ikannya. Yang penting cepat laku dalam jumlah besar. Tidak peduli menu di restoran wong Indo akan mahal. Yang penting ikan cepat terjual habis. Karena besok harus kembali membanting tulang hingga mengucur keringat dan para nelayan harus kembali menyambung hidup kesehariannya dengan mencari ikan. Padahal di waktu yang bersamaan pula, Pak Lemin telah memuaskan birahi Bang Hoki dengan cara yang bodoh untuk mengisi pundi-pundi si manajer bangsat itu. Pak Lemin yang mengucurkan keringat dan air mata, namun Bang Hoki yang nikmati cuannya. Kasihan Pak Lemin. Sadar atau tidak, maka kini menderitalah Pak Lemin. Karena ia telah menjadi budak si manajer bangsat itu. Ternyata belum juga berhenti sampai di situ. Karena jika direnungkan lagi, bukan Pak Lemin yang paling menderita akibat sogokan dan suapan dia itu. Siapa dia? Siapa yang paling menderita itu? Dia adalah Pak Rewan, pemilik restoran Wong Indo. Pak Rewan lebih menderita dibanding Pak Lemin. Bisnis restorannya terancam ambruk karena terancam akan berkurang pengunjung. Akibat perbuatan Pak Lemin, menyogok Bang Hoki, menyuapnya, maka rusaklah semua. Pak Lemin tega menaikkan harga ikan demi penuhi pundi-pundi si bangsa itu. Kini Pak Rewan sudah mulai garuk-garuk kepala. Penghasilan restorannya mulai menurun. Pengunjung sudah mulai berkurang. Menu favorit ikan terbang sudah mulai mahal. Si bangsat itu telah menaikkan harga menu dan kalaupun harganya belum berubah, maka rasanya sudah tidak sama. Restoran Wong Indo semakin kacau. Hutang sudah mulai tumbuh di dalam bisnisnya. Kasihan Pak Rewan. Dia yang berhutang, Bang Hoki yang menikmatinya. Kepalanya sampai kena tumor karena terus sering garuk. Ternyata belum tuntas kawan. Ada sekelompok orang yang paling menderita akibat ulah Pak Lemin dan Bang Hoki. Yaitu pengunjung yang paling kasihan. Selera makan mereka hilang akibat menu yang makin tak bermutu. Atau isi kantong sudah tidak mampu lagi menjangkau sebagian menu yang lain yang semakin mahal. Padahal ini adalah satu-satunya restoran mewah harga murah yang ada di kota ini. Wahai kawan, sogok itu pungli. Jual beli proyek itu pungli. Jual beli jabatan itu pungli. Investasi pemilu itu pungli. Korupsi itu pungli. Pungli itu sangat meresahkan. Prinsip hidup hanyalah jual beli. Siapa yang menanggung biaya pungli dalam jual beli? Pembelilah yang menanggungnya. Rakyat adalah pembeli sejati. Rakyat yang menanggung biaya pungli. Maka stop pungli. Karena korupsi itu pungli dan kita mulai dari diri kita sendiri. Yakinlah, kita pasti mampu melawan pungli. Terima kasih.